Bab 891. Membersihkan jendela. Jelas, suara itu milik Armini. Walaupun dia berbicara dengan pelan, tapi tidak mungkin Devan tidak mendengarnya. Tapi, sepertinya tuan muda tidak tertarik pada Bitinia. Bitinia menggigit bibirnya. Ayo, Kak Bitinia, pakailah ini, aku jamin, kakakku akan langsung berubah menjadi buas. Armini mengeluarkan sesuatu berwarna hitam dari saku dan memberikannya kepada Bitinia. Apa ini? Bitinia mengambilnya tanpa sadar. Lalu, dia membukanya. Wajahnya langsung memerah. Ternyata itu adalah pakaian pelayan. Kak Bitinia, pakailah. Bisakah aku melakukan ini? Bitinia ragu. Jangan khawatir, Kak Bitinia, aku mengenal kakakku dengan baik. Dia hanya berpura-pura sopan di depan ibu. Dia mungkin sudah memiliki niat padamu. Armini tersenyum licik. Tapi, tuan muda sudah memiliki banyak pengagum. Bitinia memikirkan beberapa wanita dan merasa agak minder. Baik dalam hal penampilan maupun kekuatan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Yuchi dan lainnya. Setiap orang dari mereka menakjubkan dan menawan. Karena persaingannya sengit, itulah sebabnya, Kak Bitinia perlu berpenampilan seksi. Armini tersenyum nakal. Devan mendengarkan dari sudut ruangan. Tak disangka, ini cukup menggoda. Dia sedikit berharap. Meskipun Bitinia tidak sebanding dengan wanita lain, tapi dia hanya seorang manusia biasa. Di antara manusia biasa, kecantikannya luar biasa. Dan yang terpenting, loyalitas Bitinia padanya. Sejak hari pertamanya di alam bawah, itu tidak pernah goyah. Meskipun dia sudah pergi selama 2 tahun, dia masih rajin merawat alam bawah, mengurus ibu dan adiknya. Devan tidak bisa membayar kebaikan ini. Dia hanya bisa membalas dengan kasih sayang. Sebenarnya, Armini benar. Devan memang memiliki perasaan pada Bitinia. Tapi Bitinia sudah terlalu lama di alam bawah. Rasanya terlalu akrab, membuatnya sulit untuk bertindak. Jika dia tahu, saat Bitinia seharusnya melayaninya pada kunjungan pertamanya ke Mansion Sauron, dia akan menerimanya langsung. Hal itu tidak akan berakhir seperti ini. Jika Bitinia berpikir dia tidak tertarik padanya dan menikahi orang lain di masa depan, dia akan menyesalinya. Dia sudah memutuskan. Jika Bitinia datang ke kamarnya malam ini, maka dia tidak akan menolaknya lagi. Tapi, aku tidak terlalu pandai. Bitinia tahu banyak hal, tapi dia sangat buruk dalam hal merayu. Apa yang sulit tentang itu? Cukup kenakan pakaian, nanti aku akan mengajarkanmu sedikit tarian, aku jamin kakakku akan terpesona. Ujar Armini percaya diri. Baiklah, kalau begitu. Bitinia akhirnya mengenakan pakaian yang diberikan Armini. Melihat dirinya di cermin, wajah Bitinia memerah sedikit. Pakaian pelayan itu jelas terlalu terbuka. Ini bukan pakaian pelayan yang pantas. Ayo, Kak Bitinia, ikuti aku. Armini mengeluarkan ponselnya dan memutar musik. Setelah beberapa saat, musik mulai terdengar dari ponsel. Bersihkan jendela, bersihkan jendela, bersihkan jendela. Devan mendengarkan dengan bingung. Bukankah mereka seharusnya belajar tarian? Mengapa melakukan pekerjaan rumah sekarang? Apakah kaca jendela Armini kotor, dan gadis kecil itu dengan sengaja menipu Bitinia untuk membantunya membersihkannya? Tapi suara membersihkan jendela terdengar terlalu menggoda, kan? Kak Bitinia, gerakanmu tidak cukup menggoda, ini tidak akan berhasil, ikuti aku, putarlah lebih banyak.
Armini terus membimbing Bitinia. Devan merasa aneh. Apakah Armini benar-benar mengajarkan Bitinia menari? Setengah jam kemudian. Bagus, bagus, kakak Bitinia, kamu sudah mempelajari warisanku. Lanjutkan, malam ini, kamu pasti akan memenangkan hati kakakku. Ujar Armini puas. Atau, mungkin aku sebaiknya tidak pergi. Bitinia melihat pakaiannya dan mengingat tarian yang tidak begitu pantas tadi, dia merasa malu. Kak Bitinia, kamu tahu, sangat jarang kakakku kembali. Jika dia pergi lagi, siapa tahu kapan dia akan kembali. Aku memanggilmu kakak atau kakak ipar di masa depan tergantung pada penampilanmu malam ini. Ujar Armini serius. Mendengar ucapan Armini, Devan tidak bisa tidak mengagumi. Si pengacau kecil akhirnya melakukan sesuatu yang benar. Bitinia merenung cukup lama, dan memutuskan untuk melakukannya. Itulah yang harus dilakukan. Armini memberikan semangat kepada Bitinia dan kemudian mendorongnya keluar dari ruangan. Bitinia berdiri di depan pintu Devan. Dia ragu cukup lama sebelum akhirnya berani mengetuk pintu. Sebenarnya, Devan lebih cemas daripada dia. Dia tahu Bitinia sudah berada di pintu dan tidak sabar untuk melihat tarian apa yang diajarkan Armini. Dia juga ingin melihat pakaian apa yang diberikan Armini kepada Bitinia. Awalnya, Devan tidak memiliki minat seperti ini, tetapi setelah mengalami satu kali sebagai gadis kucing, tiba-tiba ia merasa bahwa kuda yang bagus memang memerlukan pelana yang baik. Rasanya berbeda saat naik. Setelah pertarungan batin yang panjang, Bitinia mengumpulkan keberanian untuk mengetuk pintu. Siapa itu? Devan pura-pura tidak tahu. Ini aku, Bitinia. Ada apa? Devan menyesal sudah bertanya. Untuk apa bertanya? Seharusnya bisa langsung mempersilahkan masuk. Memang, setelah mendengar jawaban Bitinia, dia berkata, tidak ada, aku hanya ingin melihat apakah kamu memerlukan sesuatu dari. Devan tahu jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia akan menghabiskan malam dengan Nyonya Monica. Jadi dia berkata, oh, sebenarnya aku butuh bantuanmu, masuklah. Bitinia akhirnya membuka pintu dan masuk. Akhirnya Devan melihat pakaian apa yang dipakai Bitinia. Itu pakaian pelayan, tetapi jelas terlalu pendek, mungkin disesuaikan dengan ukuran Armini. Tetapi Bitinia jauh lebih tinggi, hampir setengah kepala lebih tinggi dari Armini. Memakainya membuatnya terlihat pendek, tetapi pada saat yang sama, itu menonjolkan kaki Bitinia yang panjang dan lurus. Tuan, perlu bantuan apa dari Bitinia? Bitinia merasa pipinya memerah seperti awan yang terbakar di bawah pandangan Devan. Ini pertama kalinya dia mengenakan pakaian seperti itu. Sebenarnya, itu ada, aku hanya merasa bosan, kata Devan sengaja. Kebetulan Bitinia baru saja belajar menari, apakah Tuan ingin melihatnya? Suara Bitinia lembut seperti nyamuk. Oh, tunjukkan tarianmu padaku, kata Devan penuh semangat. Bitinia mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya dan memutar musik. Hampir tiba, akhirnya tiba. Setelah sesaat, bersihkan kaca, bersihkan kaca, bersihkan kaca. Bitinia menyanyikan sendiri. Meskipun dia masih tertutup saat menari, kecantikan dan bentuk tubuhnya sangat memukau. Ditambah lagi, Bitinia biasanya memberikan aura lembut dan agak angkuh. Tiba-tiba menari seperti itu memberikan perasaan yang aneh. Melihatnya memutar tubuhnya dengan lembut, Devan tidak bisa menahan rasa gugup di tenggorokannya. Jadi beginilah cara membersihkan kaca. Bersambung.
Bab 892 Darah Binatang Bitinia. Devan juga pernah menonton selebgram perempuan di internet sebelumnya. Pada saat itu, dia hanya seorang pecundang, hanya bisa menonton tanpa mampu memberikan hadiah kepada mereka. Para selebgram perempuan itu suka menari seperti ini. Dengan filter kecantikan mereka, kulit mulus mereka, kaki panjang mereka, itu cukup menarik. Terutama di malam hari, dia dan Oding bersama-sama menonton mereka asrama staff. Sayangnya, keduanya hanya pecundang tingkat rendah. Mereka hanya bisa mengirimkan beberapa hati yang tidak berharga. Selebgram perempuan yang sopan akan mengucapkan terima kasih. Yang tidak sopan akan langsung mengabaikan. Pada saat itu, impian mereka adalah menjadi bos penjo. Untuk melatih berbagai selebgram perempuan. Sial, anak-anak kecil ini, jika suatu hari aku punya uang, aku akan menggunakan roket untuk membunuh mereka. Mereka berpura-pura menjadi gadis suci, tapi siapa tahu seberapa liar mereka di belakang layar. Ujar Oding kesal tidak bisa menikmati anggur. Jika bukan karena Devan tidak memiliki ginjal yang baik, dia dan wanita seperti Nikita tidak akan pernah bertemu dalam hidup mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, bagi Devan, itu seperti mimpi. Dengan statusnya saat ini, dia bisa dengan mudah mendapatkan selebgram perempuan apapun yang dia suka. Sama seperti Rinoa yang mencintainya. Tapi Rinoa salah sasaran. Dia mengira Paduka Dewa Perang adalah orang yang membunuh orang Douma. Bagi Devan saat ini, bahkan selebgram perempuan nomor 1 di dunia pun tidak ada apa-apanya. Bitinia yang berpakaian sebagai pelayan, menari di depan Devan, membangkitkan kenangan dulu. Tapi kenangan itu tampak begitu sederhana dan polos. Orang hanya menarik ketika mereka tidak memiliki apa-apa. Dan Devan sekarang hampir bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dia merasa tak berdaya. Tentu saja, ini hanya pada skala kosmik. Pada skala kosmik, Devan masih memiliki jalan yang panjang untuk ditempuh. Tubuh dari guru cantik belum dibentuk kembali, dan balas dendam besar belum dibalaskan. Dan ibunya, kemana dia diasingkan? Hanya ketika ketiga hal ini terselesaikan, dia bisa benar-benar berhenti. Master, apakah tarianku bagus? Tanya Bitinia setelah menyelesaikan tariannya dan wajahnya memerah. Ya Tuhan, dia benar-benar menari tarian yang vulgar seperti itu. Master tidak mungkin mengira dia menari tarian vulgar, kan? Dia seharusnya tidak mendengarkan saran Armini. Sekarang, Master mungkin tidak menyukainya. Devan tahu mengapa Bitinia datang. Jadi, tidak perlu berpura-pura kaku. Dia mendekati Bitinia dan langsung memeluk pinggangnya yang ramping. Master, tubuh Bitinia tegang seketika. Meskipun tujuannya datang ke sini adalah untuk merayu Devan, ketika momen ini tiba, hatinya berdegup kencang. Dia melihat pria di depannya yang tidak berubah sedikit pun dari beberapa tahun yang lalu. Dia tetaplah dia, tapi dia bukan dia yang ada di ingatannya lagi. Saat itu, Bitinia hanya mengikuti janjinya sendiri untuk mengakui Tuan Mansion Sauron sebagai tuannya dan tidak menyerah pada Devan. Dan sekarang, dia ditaklukkan oleh pria di depannya. Bagaimanapun Dewi telah ditaklukkan, dan dirinya hanya seorang wanita biasa. Jadi, tidak aneh jatuh cinta pada Devan. Devan tidak berbicara, dia hanya mendekatkan wajahnya ke wajah Bitinia. Bitinia dengan patuh menutup matanya. Karena ini kali pertamanya, Devan takut menakuti Bitinia. Jadi dia mencoba menahan mode kirinnya sebisa mungkin, membiarkan mode kirin datang nanti. Awalnya,
Bitinia sedikit bingung. Tangannya terangkat di udara, tidak tahu di mana harus meletakkannya. Bagaimanapun, ini pertama kalinya Bitinia melakukan hal seperti ini dengan seorang pria. Tapi seiring berjalannya waktu, Bitinia akhirnya memeluk Devan dengan lembut dan berpindah dari keadaan defensif menjadi setengah defensif, setengah ofensif. Devan tahu waktunya hampir habis. Dia membawa Bitinia ke tempat tidur besar. Tentu saja, mereka tidak berpisah di jalan. Satu persatu, pakaian mereka jatuh ke tanah. Bitinia, nanti aku akan berubah menjadi binatang. Jangan takut, Devan berkata pada Bitinia sambil menundukkan kepalanya. Master, tidak peduli Master jadi seperti apa, Bitinia tidak akan takut, ujar Bitinia sambil menatap mata Devan. Seiring pengembangan alam rahasia makhluk aneh, ada banyak sekali prajurit binatang dibandingkan sebelumnya. Tingkat penerimaan masyarakat terhadap prajurit binatang juga meningkat. Di bawah tatapan sayang Bitinia, Devan masuk ke mode Kirin. Bitinia mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh sisik rubi di tubuh Devan. Tidak hanya tidak takut, dia bahkan sangat menyukainya. Dalam ingatannya, ketika seorang prajurit binatang berubah menjadi binatang, mereka akan menunjukkan beberapa karakteristik aneh. Beberapa terlihat sangat jelek, seperti babi, anjing, atau terenggiling. Mereka terlihat setengah manusia dan setengah binatang. Tapi setelah Devan berubah, dia luar biasa cantik. Master, ada sesuatu yang belum Bitinia laporkan padamu. Oh, apa? Bitinia juga mengaktifkan darah binatang. Oh, cepat tunjukkan padaku. Di bawah tatapan Devan, Bitinia juga berubah menjadi binatang kelinci. Ketika seorang gadis berubah menjadi binatang, fitur wajah mereka hampir tidak berubah sama sekali. Seperti Bitinia, dia hanya tumbuh dua telinga kelinci yang lucu, matanya berubah merah seperti kelinci, dan memiliki ekor pendek kecil. Mata Devan tiba-tiba membelalak lebar. Dia baru saja kembali dari Nekomata dan tidak menyangka memiliki gadis kelinci sungguhan di rumah. Kali ini dia mendapat jackpot. Meskipun kekuatan tempur nenek moyang kelinci tidak kuat, dalam beberapa aspek, itu adalah harta karun. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Pagi hari berikutnya, Devan berdiri di depan pintu mansion Sauron. Beberapa dewi perempuan berdiri di sisinya. Master, tolong tenang. Bitinia akan merawat ibu dan Armini dengan baik, ujar Bitinia membungkuk dengan hormat kepada Devan. Dari penampilan Bitinia, sepertinya tidak ada yang terjadi semalam. Dia masih pelayan mansion Sauron. Terima kasih atas kerjamu, ujar Devan kepada Bitinia. Tidak apa-apa, Bitinia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Devan mengedipkan mata padanya. Bitinia kemudian mengerti apa yang dimaksud Devan dengan kerja keras. Teringat kegilaan semalam, Bitinia memang merasa sedikit lemah di kakinya. Master jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Bukan lemah secara fisik, tetapi lemah secara emosional. Secara fisik, dia sangat nyaman sekarang. Lagi pula, penis Devan memiliki efek sangat menyehatkan. Segera, Devan dan dewi-dewi perempuan menghilang. Mereka langsung pergi ke ibu kota kekaisaran. Karena hari ini, upacara kembalinya para dewa dari negara Alsutra akan diadakan di sini. Baru tinggal semalam sudah pergi lagi. Armini mengerutkan bibirnya. Kemudian, seolah menemukan sesuatu, dia menatap Bitinia. Bitinia, tadi kamu memanggil ibuku apa? Bersambung.